Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kegiatan yang sebagian dilakukan oleh pihak RT, RW, dan kerjasama dengan kelurahan dan kantor pertanahan nasional. Jadi khususnya di wilayah Kota Semarang, memang sekarang ini sedang ada kegiatan pendataan ulang mengenai bidang-bidang tanah atau validasi data. Tujuannya adalah dalam rangka untuk update data di kantor pertanahan Kota Semarang. Karena memang kantor pertanahan Kota Semarang itu membutuhkan pendataan ulang agar bisa memberikan tujuan dari kebijakan pertanahan, salah satunya adalah tertib administrasi bidang pertanahan. Nah, dalam rangka untuk menuju ke sana, maka kantor pertanahan Kota Semarang bekerja sama dengan wilayah kelurahan dan desa melakukan pendataan ulang terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau oleh warga dengan membagikan formulir pendataan pertanahan dalam rangka PTSL. Memang banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada saya mengenai mereka yang mendapatkan 4 lembar formulir yang harus diisi. Ya, ini salah satunya, ini ada formulir ini adalah lembar pertama yang harus diisi. Nah, mereka tanya bahwa ini untuk apa? Tujuannya apa? Kok kantor pertanahan ini kok mereka tidak mengatakan kantor pertanahan karena yang datang di rumahnya itu adalah pihak RT. Maka kok Pak RT kok minta untuk mengisi data ini, dan kemudian ada biaya yang harus diserahkan, ada fotokopi sertifikat yang harus diserahkan apabila sudah bersertifikat. Nah, ini kemudian mungkin kesempatan ini saya bisa menyampaikan sedikit informasi bahwa betul kantor pertanahan Kota Semarang ini sekarang sedang melakukan validasi data atau pendataan ulang terhadap bidang-bidang tanah yang ada di wilayah Kota Semarang dalam rangka untuk update data di kantor pertanahan Kota Semarang, sehingga tertib administrasi bidang pertanahan itu agar segera tercapai. Nah, kemudian sehingga bekerja sama dengan pihak kelurahan, kantor pertanahan Kota Semarang itu membagikan formulir yang harus diisi oleh warga. Nah, judul formulirnya itu adalah formulir pendataan pertanahan dalam rangka PTSL. Kenapa di sini ada PTSL? PTSL itu adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap yang memang ini adalah program pemerintah di dalam rangka percepatan sertifikasi tanah. Nah, pendataan ini memang nanti dalam rangka proyek PTSL. Namun pertanyaannya, loh, tanah saya kan sudah bersertifikat, kenapa saya harus mengisi? Pengisian data ini sekali lagi adalah dalam rangka update data, sehingga kalau Bapak Ibu yang tanahnya sudah bersertifikat dan mendapatkan formulir yang demikian, maka Bapak Ibu hanya mengisi hanya yang di halaman atau lembar pertama. Ini adalah formulir untuk tanah yang sudah bersertifikat, ya. Ibu isi secara lengkap atau Bapak isi secara lengkap perintah yang ada di dalam formulir ini, selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian kalau memang sudah bersertifikat, maka yang lembar kedua, formulir kedua, ketiga, dan keempat itu Ibu Bapak abaikan saja, tidak usah diisi, karena itu untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, ya. Nah, kenapa kok harus ada fotokopi sertifikat? Apa nggak bahaya? Nanti kalau diduplikasikan bagaimana? Fotokopi sertifikat itu dalam rangka cross check dengan data yang ada di sini. Namun kalau Bapak Ibu sudah lengkap datanya di sini, Bapak Ibu tidak memberikan fotokopi sertifikat, tidak apa-apa. Tapi datanya harus lengkap. Karena data ini nanti akan di cross checkkan juga di lapangan, kemudian di kantor pertanahan, dan juga akan di plotting ulang di kantor di petanya, karena memang tanah-tanah khususnya sertifikat yang keluar sebelum tahun 97 itu kan belum ada peta pendaftarannya, maka ini dalam rangka ke sana. Sehingga kalau memang Bapak Ibu keberatan untuk menyerahkan fotokopi sertifikat, ini diisi secara lengkap, ya.
Tetapi untuk fotokopi KTP dan SPP TPDB ini tetap disertakan karena ini adalah data yuridis dalam rangka nanti nama sertifikat itu di cross checkkan dengan KTP Bapak. Tapi yang untuk tanah-tanah yang sudah belum bersertifikat juga diisi, tidak usah isi formulir yang pertama karena yang pertama kan sudah bersertifikat. Maka mengisinya adalah formulir yang kedua, ketiga, dan keempat, mengisi surat pernyataan, kemudian mengisi data. Formulir yang kedua itu mengenai alas hak, ya, fotokopi KTP-nya juga, ya, semuanya disertakan karena biasanya letter C, petuk D, ya, SPP TPDB itu disertakan semua. Nah, untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, maka ini nanti akan diikut sertakan di dalam program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang memang ini adalah program pemerintah. Sehingga diharapkan semua data di Kota Semarang ini nanti bisa terpetakan, bisa didaftar, dan kemudian tertib administrasi pertanahannya itu bisa tercapai. Terus pertanyaan yang kedua yang disampaikan ke saya, kok saya harus membayar uang 100.000, kok saya harus membayar uang 300.000, ada bilang juga saya harus membayar 400.000, itu gimana? Nah, ini juga saya sampaikan di sini bahwa program PTSL ini adalah pekerjaan partisipatif dengan wilayah desa atau kelurahan. Jadi kalau untuk program PTSL-nya di kantor pertanahan itu adalah memang ada dana dari APBN, jadi tidak ada biaya. Namun untuk pengambilan data yuridis di lapangan, ya, itu diserahkan kepada wilayah kelurahan dan desa masing-masing. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PTSL, memang ada dasar hukumnya. Jadi ada biaya maksimal 150.000, ya. Untuk apa? Untuk biaya penarikan atau biaya pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh tim yang dibuat oleh kelurahan atau desa, ya. Namun kemudian ada surat keputusan bersama dari 3 menteri, karena kalau 150.000 itu terlalu bagi wilayah-wilayah tertentu itu tidak bisa memberikan imbalan bagi pemungut data yuridis itu tidak sesuai gitu, tidak layak. Maka ada surat edaran bahwa 150.000 itu minimal, bisa sampai ke 300.000, bisa sampai ke 400.000. Tetapi itu adalah kesepakatan di desa, dan itu ada perdesnya, dan juga ada berita kesepakatan di dalam rembuk desanya itu. Jadi sebetulnya biaya itu adalah biaya dalam rangka untuk pemungutan data di lapangan, yaitu data yuridis, ya. Bapak Ibu ada yang datang mengambil ini formulir, nanti menarik lagi, kemudian juga nanti pada saat PTSL itu ada yang ke lapangan ngukur dan sebagainya, itulah adalah untuk biaya operasional itu. Tetapi untuk tanah yang sudah bersertifikat, Bapak Ibu hanya menyerahkan formulir ini dan tidak akan dipungut data. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Namun kalau untuk biaya ini kenapa sampai 300, kenapa sampai 400.000, yang satu 300, yang satu 400, yang satu hanya 100. Ini akan lebih jelasnya lagi bisa ditanyakan di wilayah masing-masing, di kelurahan masing-masing, di desa masing-masing. Kira-kira demikian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.